Halo Sobat Video Property, ketemu lagi dengan Tama dari Video Property, your trusted real estate partner. Nah teman-teman, hari ini aku akan review sebuah kawasan perumahan baru yang lokasinya di Bintaro dan didevelop oleh developer ternama yaitu Ciputra Group. Lokasi perumahan ini juga sangat strategis teman-teman, deket banget ke stasiun Jurangmangu, Bintaro Jaya Exchange, dan juga universitas-universitas di Bintaro lainnya ya. Jadi ini lokasinya ini benar-benar emang udah existing dan sudah terbentuk. Jadi untuk perumahan ini recommended banget kalau teman-teman lagi mencari di sekitar Bintaro dan harganya masih affordable ya. Dan kawasan ini juga dilengkapi dengan tropical garden yang diusung oleh Ciputra Group. Nah konsepnya ini rumahnya juga nanti akan berbeda banget ya daripada perumahan di Bintaro lainnya, karena Ciputra mengusung konsep rumah dengan arsitektur American Classic. Kamu penasaran kan seperti apa? Dan juga kamu pasti penasaran juga harganya berapa. Jadi kamu harus setia ikutin video YouTube-nya sampai akhir video, karena aku bakal review harganya di akhir video ya. Oke teman-teman, sekarang kita review untuk rumah yang paling kecil ya. Ini kita review yang pertama. Jadi semua rumah di perumahan ini itu menggunakan konsep American Classic ya. Desainnya itu American Classic, dimana jadi campurannya itu warna putih dan juga warna hitam, jadi manis banget kalau kita lihat itu kan. Dan kesan mewahnya juga dapat ya kan, tropical juga dapat. Nah terus kalau kita lihat sebelah sini ya, carportnya itu muat hingga 2 mobil teman-teman. Untuk kanopi itu sudah input dari developer, sudah input dalam harga, jadi sudah free ya kan. Ini carport bisa muat sampai 2 mobil ya. Nah terus kita lihat ke sebelah sini ya, untuk semua rumah di perumahan ini juga. Nah kenapa aku bilang ini cantik, American Classic mewah ya, ini bedanya di sini. Kusennya dia kotak-kotak begini ya, jadi American Classic dapat, tropisnya juga dapat gitu kan, karena pencahayaan jendelanya itu juga banyak gitu kan, cahaya masuk juga ke dalam banyak. Nah kita lihat ke terasnya sebelah sini, jadi terasnya di sebelah ya, bukan langsung ke carport, ke sebelah sini dulu. Nah teman-teman, ini adalah teras rumahnya. Jadi kalau terasnya itu terpisah sama carport ya kan. Dan ini adalah nama tipenya, ada tipe Dianella. Dianella ini memiliki luas tanah 72 meter, lebarnya 6 meter dan juga panjang 12 meter. Luas bangunannya 90 meter ya teman-teman. Nah kita masuk ke dalam. Nah sebelum masuk ke dalam ini kita disambut dengan nah ini ada ininya ya. Jadi ini memang kalau untuk ininya batunya itu sudah dapat teman-teman dari developer. Cuma kalau untuk pernak-pernik ini belum dapat ya gitu kan. Nah kalau misalkan mau taruh sepatu ini bisa taruh di sini sebenarnya gitu. Nah kita masuk dulu ke dalam. Nah ini kalau kita lihat pintunya teman-teman, ini pintunya tinggi, warna hitam, dan juga ini pintu yang tebal dari kayu, solid engineering wood, dan juga kita dapat smart door lock-nya dari merek Onassis. Nah merek Onassis ini menyediakan untuk lubang kunci, fingerprint, dan juga pakai keycard juga bisa ya kan, pakai password juga bisa ya kan. Tinggal isi aja nomor yang disepakati sama keluarga untuk smart door lock-nya apa. Nah itu bisa diingat gitu. Jadi banyak opsinya gitu kan. Kalau kuncinya hilang bisa pakai password, bisa pakai kartu, pakai fingerprint juga bisa ya kan. Kita masuk dulu ke sebelah sini. Nah pada saat masuk kita langsung disambut dengan living roomnya ya kan. Ini enak banget sih living roomnya, nggak kesempitan tapi nggak besar juga gitu kan. Tapi jadi kesan homey-nya itu, warmnya itu dapat gitu kan ya. Kenapa aku bilang warmnya dapat ya?
dengan aksen-aksen kayu seperti ini inspirasinya ya kan. Tapi ini interior ya teman-teman ya, dan kombinasi dengan batu alam ini untuk backdrop TV-nya. Nah, kamu bisa taruh TV di sebelah sini, dan kemudian sofanya ya, ini di show unit ini bentuknya L. Ya, kalau L kayak gini ini bisa bersantai banget, jadi enak banget gitu kan. Kita masuk ke dalam lagi. Nah, di belakangnya living room ada dining area. Nah, dining area-nya ini kalau aku sih di show unit yang udah aku review sebelum-sebelumnya, aku selalu suka sama meja makan yang bentuknya lingkaran. Kenapa? Kalau meja lingkaran itu dia itu bentuknya compact dan tidak makan tempat, ya kan? Gitu. Nah, ini bisa muat hingga 4 kursi. Jadi 4 anggota keluarga makan bareng ini bisa. Dan kalau misalkan sambil makan nih, mau ngeliat, mau sambil nonton di sana itu bisa karena kelihatan dari sini untuk TV-nya. Ya, kemudian di sini di tengahnya ini dikasih lampu gantung, ya minimalis tapi masih ada kesan mewahnya juga. Nah, di sebelah sini ada wet kitchen. Jadi di sini untuk lebar 6, lebar 7 itu belum mendapatkan dapur kotor dan dapur bersihnya. Jadi dapur kotor dapur bersih itu dijadikan satu. Nah, ini di sini dapat kompor 3 tungku dari merek TK dan juga ukur hub merek TK. Ya. Nah, untuk meja dapurnya ini nanti dapatnya standar dari developer. Kitchen set juga belum dapat, ya kan? Meja dapurnya itu standar aja, ya, nggak pakai keramik seperti ini. Terus kalau kita lihat ke sini teman-teman, ini adalah jendela yang bisa dibuka. Jadi karena Ciputra memikirkan ke depan, ya kan, pada saat masak nih, cooker hooknya nggak cukup menampung untuk bau-bau atau asap, kamu bisa buka jendelanya, gitu. Jadi ini udah dipikirin banget sama Ciputra, ya kan. Nah, terus kemudian kita cek sini, ini adalah sinknya dari merek Toto, ya. Persis seperti di show unit nanti dapatnya. Kemudian kita ke sini, ke sebelah sini dulu. Ini ada untuk kamar mandi. Nah, yang aku suka dari rumah ini adalah tidak ada powder room. Jadi kalau powder room kecil-kecil nggak ada shower buat mandi buat apa gitu kan, sayang, ya kan? Nah, ini kamar mandi semua teman-teman. Jadi nggak ada plus kamar mandi plus 1 itu nggak ada. Semuanya kamar mandi. Bisa dipakai buat mandi gitu kan. Nah, di sini ada sinknya dari merek Toto itu yang tebel gitu kan sinknya. Terus kemudian kloset dari Toto, dan juga di sini ke belakang ada showernya. Shower dari merek Toto, dan ini sudah dapat partisi kaca yang juga tebel ya. Nah, ini kenapa ada lingkungan seperti ini, karena posisi di bawah tangga. Gitu. Kita cek ke sebelah. Nah, di sebelah sini adalah kamar tidur tamu, atau kamu bisa jadiin untuk gaming room bisa, buat studio room bisa gitu kan. Ini oke banget ya kan. Kalau dijadiin kamar tidur ya, taruh single bed sebelah sini, kemudian meja rias atau meja belajar sebelah sini, lemari minimal sebelah sini, ini masih oke, masih muat banget ya kan gitu. Nah, kemudian di sebelah sini itu adalah untuk akses menuju ke service areanya, tapi nggak terlalu besar ya teman-teman gitu. Cuma cukup untuk taruh mesin cuci, pengering, dan juga untuk kalau misalkan jemur itu taruhnya di sini itu masih cukup. Nah, kita cek dulu ke lantai 2-nya teman-teman. Ya, kamu pasti penasaran kan kalau rumah seluas ini lantai 2 seperti apa sih? Nah, teman-teman, ini adalah lantai 2 dari tipe Dianella. Nah, pada saat naik ke lantai 2, kita disambut dengan pertama di sebelah sini ada kamar mandinya. Nah, kamar mandinya ini seperti di bawah, ya kan? Jadi berderet semua, ya kan? Ada sink dari merek Toto, kemudian kacanya ini belum dapat ya, ini kaca interior saja. Kemudian untuk klosetnya ini kloset duduk Toto, dan juga di sini ada shower dari merek Toto juga, dan udah dapat partisinya. Nah, untuk keramiknya ini dia menggunakan 80x80 warna grey, dan ini memang kalau yang untuk tembok lantai agak licin, tapi kalau untuk lantai ini dia pakai yang keset, jadi beda gitu. Kita ke sebelah sini.
Kalau kita ke sebelah sini, ini adalah kamar tidur anaknya, ya. Kamar tidur anaknya ini cukup luas menurut aku, ya kan? Karena di sini kamu bisa taruh single bed, tapi single bednya ini agak besar, ya kan, daripada single bed yang lainnya. Dan di situ ada bukaan jendela, ya kan? Dan itu jendela hidup ya, bukan jendela mati, jadi bisa dibuka, gitu kan, ventilasi udara ini nggak kekurangan sama sekali. Kemudian di sini kamu bisa taruh meja belajar anak, lemari baju anak, gitu kan. Ini bisa kamu taruh interiornya di sebelah sini, teman-teman. Nah, kita ke sebelah, ya kan, di sebelah kamar tidur anak ini langsung kamar mandi kamar master bedroom, maksud saya. Master bedroomnya adalah di sebelah sini. Nah, ini master bedroomnya, teman-teman, ya kan. Jadi kalau di sini di master bedroom di show unitnya ini pakai disambut dengan ya dua angsa ini ya, gitu. Cocok banget buat suami istri, gitu kan. Ini muat king size bed, jadi untuk master bedroomnya. Nah, kemudian di sebelah situ ada lemari. Lemari juga bisa ditaruh yang gede, 2 pintu itu masih muat, ya kan. Jadi untuk baju istri dan baju suami itu masih muat, masih oke. Nah, kamu bisa taruh TV sebelah sini. Kemudian ya di sini bisa kamu taruh meja-meja belajar atau meja kerja atau meja rias, itu masih muat, ya kan. Nah, kemudian kita sebelah sini ada kamar mandi di dalam, ya kan. Ini adalah kamar mandi khusus, kamar mandi master bedroomnya ya, teman-teman. Ini nggak campur sama kamar mandi anak. Jadi kalau misalkan bapaknya mau kerja, anaknya mau sekolah, gitu kan, mau pagi-pagi mandi, itu nggak rebutan ya, teman-teman. Nah, ini kalau di interiornya ini karena pakai interior ini pakai ada kesan-kesan kayu, tapi kalau misalkan kita beli nanti itu polosan aja. Kemudian di sini ada sink dari merek Toto juga. Cermin belum dapat. Kemudian di sini ada kloset dan juga ada showernya lagi, teman-teman. Ya, ini showernya dari Toto juga, single shower. Dan sini ada bukaan jendela, tapi ini jendela mati ya, tidak bisa dibuka, gitu kan. Dan ini juga udah di jendela pakai kaca yang beda, yang lebih nggak bening, gitu kan. Jadi supaya dari luar nggak bisa kelihatan ke dalam. Nah, teman-teman, kita di rumah yang luas tanah 72 ini ternyata bukan cuma 2 lantai, tapi 3 lantai, ya kan. Nah, sekarang kita coba cek untuk lantai 3-nya. Nah, teman-teman, ini adalah lantai 3 dari tipe Diandela. Nah, lantai 3-nya ini masih luas, teman-teman. Ya, lantai 3 ini, attic room ini adalah sebuah multifunction room yang diusung sama Ciputra Group. Nah, gitu kan, semua ini ada 3 lantai yang nanti kita akan review rumah-rumahnya. Nah, ini lantai 3-nya bisa dijadiin apa aja, bisa dijadiin kids room, kemudian gaming room, studio room, atau jadi kamar tidur lagi, boleh, ya kan? Nah, kalau di show unit ini idenya dia menggunakan kids gaming room, ya. Jadi kamar tempat untuk bermain anak-anak, ya kan? Nah, di sini kamu bisa taruh rak-rakan, ya kan? Kamu taruh mainan anak-anak, ya kan? Atau kamu bisa juga, ya, kamu punya hobi melihara kucing, gitu kan? Misalkan, nah itu bisa juga. Nah, kan di sini ada putaran ya, ini tempat tidurnya kucing sebenarnya, ya kan? Atau misalkan di sini jadi kamarnya kucing, khusus kucing aja, ya kan? Bagi kita kucing juga bisa, ya kan? Nah, terus kemudian ya di sebelah sini ada laci ya. Laci ini kiri kanan, terus kemudian di tengahnya ini dijadikan meja. Nah, meja belajar, meja kerja ini bisa. Dan itu langsung menghadap ke depan karena ada jendela bukaan ini ke depan ya, gitu. Dan ini jendela bisa dibuka, jadi bukan jendela mati, gitu. Nah, sekarang kita setelah mereview rumah tipe ini, kita akan lanjut ke tipe selanjutnya. Nah, teman-teman, sekarang aku berada di show unit yang kedua. Nah, show unit yang kedua ini namanya Kaliandra. Nah, Kaliandra ini memiliki
lebar itu 7 meter dan panjang tanah itu 12 meter, sehingga luas tanah itu jadi 84 meter dengan luas bangunan 110 meter ya. Ini kita lihat juga carport ini juga sama masih muat 2 mobil ya kan, sebelah sini sama sebelah situ. Dan kemudian kita kanopi juga itu masih include, teman-teman dari developer sudah termasuk ya kan. Dan di sini adalah pintunya ya, di sini pintu dan ada terasnya. Kita coba masuk ke dalam dulu. Nah, sekarang kita udah di dalam rumahnya, teman-teman. Ya, jadi di dalam rumah foyer dan juga ruang keluarga ini menjadi satu, ya kan? Karena kan luas tanahnya cuma 84 ya, gitu. Jangan expect terlalu besar juga, gitu kan? Nah, foyernya ini bisa pada saat masuk ini kamu bisa taruh TV sebenarnya di sini, karena kan ini living room bisa disatukan dengan foyer, ya kan? Sofa di sebelah sini, ya kan? Nah, kemudian kita masuk ke dalam lagi. Ini ada dining areanya dan juga dapur ya. Dapurnya ini menyatu dengan dining area dan juga living area ya kan. Jadi nggak ada dapur kotor, nggak ada dapur bersih ya kalau misalkan yang masih lebar 7. Nah, kemudian kita cek dulu ke sini untuk materialnya. Nah, untuk furnish ya, kitchen set kita belum dapat, teman-teman. Nah, teman-teman kalau misalkan perlu untuk interior design, jasa pemasangan interior sesuai dengan yang show unit, misalkan maunya sesuai dengan show unit yang di Ciputra ya kan. Nah, teman-teman karena Ciputra tidak provide untuk furnitur furnishnya, jadi kalau kamu perlu ya kamu bisa order ke Video Property, kan kita provide untuk jasa interiornya dan dengan harga yang kompetitif. Nah, kita balik lagi ke sini. Jadi di sini ada kompor 3 tungku, dari merek TK dan juga cooker hooknya sudah dapat. Sini juga udah dapat. Ini seperti ini persis di show unit. Dan kalau kita lihat ke dining areanya ini ya, ini kesan mewah, minimalis ya, tapi simple gitu kan. Ini dia pakai chandelier yang bulat-bulat gini lampunya ya kan. Terus di sini juga taruh meja makan yang untuk 4 seater ya, jadi 4 anggota keluarga itu muat. Nah, terus kemudian kita cek ke sini. Nah, ini adalah akses menuju ke service areanya, teman-teman ya. Jadi ini service area, kamu bisa taruh mesin cuci di sebelah sini, dan di sebelahnya itu ada sisaan taman di belakang. Kenapa? Karena ini kan panjangnya 12 meter ya tadi, teman-teman. Nah, itu kamu bisa taruh untuk jemuran kalau taman masih. Dan di sebelah sini adalah kamar tidur pembantunya ya. Kamar tidur pembantu ini cukup ya kan, ini di show unit dikasih gambaran kalau misalkan kasur masih muat untuk kamar tidur pembantu. Dan di sini adalah si kamar mandi pembantunya ya. Jadi udah punya kamar mandi sendiri gitu kan, pembantu nggak masuk ke dalam lagi. Oke, kita balik lagi ke dalam. Nah, di dalam ini di sebelah sini kita cek dulu. Nah, ini yang unik ya, jadi setiap show unitnya di Ciputra Group ini yang di daerah Bintaro ini, dia untuk sink selalu ditaruh di depan kamar mandi ya. Jadi ini psikologisnya ya kan, sebelum masuk ke kamar mandi, setelah kamar mandi cuci tangan dulu gitu kan. Terus kalau misalkan ngaca gitu, kita nggak usah masuk ke kamar mandi, udah ada cerminnya di depan gitu. Nah, kita cek dulu ke sini. Nah, ini adalah kamar mandi ya, bukan powder room. Kenapa? Karena udah ada dapat showernya dari merek Toto, kemudian ada kloset duduk dari merek Toto juga ya kan. Dan ini memang bentukannya ini ada seperti ini karena posisinya di bawah tangga ya kan. Tapi ini kamar mandi yang bisa dipakai untuk mandi beneran gitu. Nah, kita cek sebelah sini ada kamar tidur ya. Ini ada kamar tidur tamunya, teman-teman. Nah, kamar tidur tamunya ini juga nggak sempit-sempit ya kan, karena ini cukup lebar, muat untuk 1 single bed. Kemudian ada lemari di sebelah situ dan ada meja rias di sebelah sini ya kan.
Jadi kalau misalkan ini kamar tidur bisa jadi kamar tidur tamu, atau misalkan kamu mau ubah jadi ruang kerja boleh, mau dijadikan gaming room monggo, atau misalkan jadi kamar tidur untuk orang tua yang nggak bisa naik tangga itu juga bisa. Oke teman-teman, sekarang kita ada di lantai 2 untuk tipe Caliandra. Nah, pada saat kita naik tangga, kita langsung dihadapkan dengan akses menuju kamar tidur dulu nih, ya kan? Nah, di sini ada 2 kamar tidur teman-teman. Yang pertama, kita di sebelah sini ada master bedroomnya. Kita cek dulu. Nah, ini adalah master bedroom untuk tipe Caliandra. Master bedroomnya ini homey banget ya kan, dengan interior yang warna kecoklatan ini, jadi terasa hangat ya teman-teman gitu. Dan di sini ini bisa muat untuk queen size bed, ya kan? Kamu bisa taruh TV di sebelah sini, dan kemudian lemari di kiri kanan itu masih muat banget. Nah, sebelah sini itu kamu bisa taruh meja rias ya teman-teman. Jadi kalau misalkan istri mau dandan gitu kan, ini bisa taruh di sini. Nah, kemudian kelebihannya, walaupun ini luas tanahnya cuma 84 meter, tapi muat untuk balkon ya. Nah, ini balkonnya juga cukup luas teman-teman. Nah, ini bisa muat untuk kursi sama meja kecil ya kan, meja untuk ngopi gitu kan. Nah, ini posisinya kemana? Ini sebenarnya posisinya ke sebelah gitu kan. Jadi ini nanti walaupun ini di sebelah, karena di Ciputra ini itu nanti posisi rumah itu tidak berdempetan, jadi ini nanti masih ada space dulu, aman teman-teman ya. Ini oke banget jadi buat ngopi-ngopi. Nah, kita balik ke dalam. Nah, kalau kita balik ke dalam, di sini adalah kamar mandi untuk master bedroomnya teman-teman. Nah, pada saat masuk ya, jadi ini kalau di show unit memang ini seperti ini karena interior ya. Nah, pada saat masuk kita ke dalam, ini ada sinknya dari merek Toto, dan ini ada cermin gede banget tapi belum dapat bentuk cerminnya. Kemudian kita masuk lagi ke dalam. Nah, ini di sebelah sini, sebelah sink ada kloset, dan juga di sebelahnya lagi ada shower dari Toto ya kan. Dan di sini untuk temboknya ini menggunakan granit 80x80 warna grey teman-teman gitu kan. Nah, kalau untuk di lantainya ini berbeda gitu kan, lebih keset jadi supaya tidak licin gitu, teksturnya berbeda. Nah, kita cek ke kamar tidur yang satunya lagi teman-teman. Nah, ini adalah kamar tidur anaknya ya. Kamar tidur anaknya ini juga spacious juga ya kan. Kenapa aku bilang spacious? Karena bisa muat untuk meja belajar anak, bisa taruh lemari sebelah sini ya kan. Terus kemudian taruh single bed di sebelah sini masih muat ya kan. Terus di sini kalau di show unit ada rak-rakannya juga ya kan, bisa buat buku dan mainan anak juga bisa. Dan ini adalah depan jendelanya, dan ini jendela hidup ya, bisa dibuka. Nah, kemudian di sebelah kamar tidur anak ini ada kamar mandi ya kan. Nah, jadi kamar tidur anaknya untuk akses kamar mandi itu di sini ya teman-teman, nggak melalui kamar tidur anak gitu kan. Nah, masuk ke sini, di sini ada sink itu dari merek Toto, dan ini cerminnya cukup panjang, tapi ini cermin kita belum dapat. Dan ini juga kita udah dapat shower di sini, showernya dari merek Toto, dan juga kloset duduk dari merek Toto ya kan. Keramiknya juga masih warna grey teman-teman. Nah, sekarang ternyata ini rumahnya ada 3 lantai ya. Sekarang kita cek ke lantai 3-nya. Nah, teman-teman, sekarang kita ada di lantai 3 untuk unit Caliandra. Nah, unit Caliandra ini ternyata lantai 3-nya ini sebenarnya attic room ya. Nah, attic room ini bisa dijadikan untuk bebas ruangan apa aja, karena ini sifatnya adalah multifunction room. Nah, kalau di show unit untuk attic room ini idenya adalah menjadi ruang anak-anak bermain, ya kan? Nah, di sini kurang lebih ya ada mainan anak-anak, ada meja untuk bermain,
Terus kemudian di sini untuk furnish-nya ya, ini lucu banget menurut aku karena ini idenya jadi kesannya untuk anak-anak tuh jadi lebih happy gitu kan. Kalau kita lihat furnish-nya bikin kayak gini, anak-anak bisa duduk gitu kan. Ini jadi inspirasi juga. Nah, attic room ini juga ternyata luas banget teman-teman. Kita cek ke sebelah sini nih, masih ada space juga. Nah, ini space-nya jadi bisa, kalau misalnya itu buat ruang bermain, di sini bisa buat kamu jadi ruang belajar, atau misalkan kamu mau jadiin untuk studio room, gaming room, itu bisa banget, ya kan? Atau misalkan di tengah-tengah mau dibikin partisi, bikin ruangan berbeda, itu juga bisa, ya kan? Nah, kemudian di sini ada bay window-nya juga. Nah, bay window-nya ini menghadap ke depan, teman-teman, ya. Jadi kalau misalkan duduk ke sini, itu kita bisa ngeliat ke depan untuk ngeliat ada pemandangan ke depan. Terus kemudian kalau kita ngeliat ke clubhouse juga bisa kelihatan dari sini, teman-teman, gitu. Nah, sekarang kita coba cek untuk tipe selanjutnya. Nah, teman-teman, ini aku sekarang berada di show unit yang paling besarnya. Nah, show unit paling besar ini nama tipenya adalah tipe Celosia. Lebar rumah ini adalah 8 dan panjangnya 15 meter. Jadi totalnya adalah 120 meter dengan luas bangunan 163 meter. Nah, kalau kita lihat ke sini teman-teman, ini carportnya lebar banget, bisa sampai 2 mobil ya. Terus kemudian kita lihat ini kanopinya sudah termasuk include dari developer ya. Jadi developernya baik banget, sudah memprovide, sudah include untuk kanopi ya. Semuanya persis seperti di show unit, ya kan? Nah, kalau kita lihat ke sebelah sini itu nanti ada akses menuju ke dapur kotor dan juga service area dan juga kamar tidur pembantu. Jadi ada 2 akses pintu. Ada pintu yang pertama di sebelah sini, terus kemudian ada pintu untuk pembantu, atau nanti kalau misalkan mau punya grocery habis belanja itu masuknya bisa lewat sini langsung, ya kan? Nah, kita cek dulu ke pintu utamanya. Nah, teman-teman, sekarang aku sudah berada di dalam rumahnya. Jadi aku review dulu untuk pintu rumah ini ya. Jadi ini pintu rumah ini tinggi ya kan, dan kemudian ini juga menggunakan solid engineering wood ya. Jadi ini pakai kayu asli. Kemudian kita lihat ini kita sudah dapat smart door lock dari merek Onassis ya kan. Ini kalau kita lihat juga kuncinya ini bisa sampai 4. Jadi kalau misalkan kita bahas safety dari Ciputra pasti sangat provide banget, sangat peduli banget untuk keamanan penghuninya, ya kan? Dan ini juga pintunya juga cukup tinggi. Nah, di sebelah sini ini kamu bisa taruh untuk meja untuk pajangan ya, atau perhiasan gitu. Karena ini kita di sini adalah foyer-nya gitu kan. Jadi kalau misalkan kita masuk itu disebut dengan foyer dulu. Kalau misalkan rumah yang kita anggap sebagai rumah yang sudah kelasnya menengah ke atas atau rumah mewah. Nah, kemudian kita cek dulu ke sebelah sini. Di sebelah sini adalah living area atau living room-nya ya. Jadi untuk nanti untuk keluarga mau nonton ya kan, kalau bisa taruh TV di sini. Kemudian ini Ciputra ngasih show unit ini interiornya belum dapat ya untuk backdropnya. Ini menurut aku bagus banget ya kan, karena ini sangat dia pakai aksen gold dan juga ini dikasih marmer di belakangnya. Backdropnya ini oke banget menurut aku ya kan. Dan ini kamu bisa taruh sofa yang bentuknya L ya kan, bisa untuk 4-5 anggota keluarga, ini masih muat banget. Terus kemudian kita di sebelah living area ini ada taman ya. Jadi ke belakang ini nanti ada taman. Tamannya juga nggak sempit-sempit, ini cukup luas menurut aku. Kita lihat dulu ke sini. Nah, teman-teman, ini karena panjangnya 12 meter ke belakang, mohon maaf, maksud saya 15 meter. Jadi untuk
panjang sisa tanah di belakang ini cukup panjang gitu kan, jadi ini masih luas banget ya kan. Nah kalau dari Ciputra Soyunit ini udah dikasih tanaman-tanaman ya, tapi kita belum dapat ya. Terus kemudian ini nanti di belakang ini nanti ada pembatas tembok antar rumah. Kita masuk lagi ke dalam. Nah di belakang living roomnya ini ada dining area atau ruang makan. Jadi ruang makannya ini dari Ciputra ini menggunakan meja yang bentuknya persegi panjang. Ini bisa muat 6 anggota keluarga, ini bisa muat. Dan ini bagusnya itu dari developer sudah ngasih inspirasi kalau di sini tuh bisa pakai chandelier yang oke banget gitu kan. Ini oke banget menurut aku. Jadi terus kesan mewahnya tuh dapat dan kesan hangatnya juga dapat gitu untuk keluarga besar yang tinggal di sini gitu. Nah kita ke sini dulu teman-teman. Ini adalah akses yang dari depan tadi kita lihat. Nah ini adalah akses ke dapur kotornya atau wet kitchen. Nah ini wet kitchennya di sini udah dapat meja dapurnya tapi standar ya kan, karena di sini tulisannya opsional ya kan. Kalau bukan opsional berarti dia tidak persis seperti ini ya, keramiknya polosan aja ya kan. Kitchen setnya juga belum dapat, tapi di sini untuk kompor 4 tungku dari merek TK ini kita sudah dapat. Cooker hook juga sudah dapat dari merek TK ya kan. Nah kalau kita lihat ke sini ini adalah untuk kamar tidur pembantunya ya. Jadi memang kamar tidur pembantunya sih menurut aku sih masih cukup lah gitu untuk pembantu yang nginep gitu kan. Dan disitu juga ada akses pintu ke kamar mandinya ya, cuma ini nggak kelihatan nih, ada di belakang sini sebenarnya. Ini ada pintu lagi untuk kamar mandi pembantu. Nah kita coba cek dulu ini nanti tembusnya kemana. Nah teman-teman, ini tembusnya ke carport tadi di depan ya. Jadi kalau misalkan ada anggota keluarga yang habis belanja gitu kan, nggak usah lewat pintu utama, tapi kita bisa lewat pintu yang menuju dapur. Jadi langsung dibawa ke dapur, masukin grocery-nya ke dalam kulkas gitu kan, nggak mengganggu living room-nya tadi ya. Terus kita lihat ke sini, ini adalah service areanya teman-teman. Jadi service area ditaruh di depan ya. Nah untuk service areanya ini dia pakai aksen untuk roster ya. Jadi ini kalau misalkan pakai roster ini untuk cahaya masuk itu masih bisa, tapi karena ini ditaruh di depan supaya jemuran itu nggak terlalu kelihatan sama tetangga, dibikinlah roster ya kan. Nah ini di sebelah sini kamu bisa taruh untuk mesin cucinya gitu kan. Dan ini untuk service area menurut aku masih cukup luas. Kita masuk ke dalam lagi, kembali ke dalam. Nah ini adalah dapur bersihnya. Jadi misalkan pembantu habis masak di dapur kotor tadi, terus nanti kamu bisa taruh manasin makanan gitu kan, atau mau cuci buah gitu kan. Nah ini bisa taruh di sini gitu kan, mau cuci, mau manasin makanan, ini bisa juga karena di sini udah disediakan cooker hooknya juga gitu kan. Tapi ini bukan untuk masak yang dalam arti itu yang berantakan gitu ya. Kalau yang berantakan itu nanti di dapur kotor ya, jadi udah terpisah. Itu udah enak banget menurut aku ya. Terus kita kesini, ini ada ruangan. Nah ruangan ini adalah kamar tidur tamu, atau misalkan kalau kamu punya orang tua yang nggak bisa naik tangga, kamu bisa pakai ruangan ini untuk kamar tidurnya. Kenapa? Karena di sini sudah ada kamar mandinya juga teman-teman. Nah di sini sebelum masuk ke kamar mandi disediakan untuk sink ya kan. Jadi kalau misalkan habis COVID nih kan, jadi Ciputra itu concern banget untuk kalau misalkan masalah kesehatan dan juga kebersihan. Jadi pada saat masuk disuruh cuci tangan dulu ya kan. Nah di sini ada sinknya. Nah di sini adalah kamar mandi ya. Ini kamar mandinya bukan powder room ya teman-teman, tapi kamar mandi beneran. Kenapa kalau aku sebut ini bukan powder room? Karena ada untuk mandi ya, ada showernya, dan di sini ada klosetnya dari merek Toto ya kan.
Ini untuk keramiknya persis seperti ini yang di show unit dapatnya. Kemudian kita cek untuk kamar tidur tamunya. Nah, ini kamar tidur tamunya ya. Menurut aku ini luas ya kan. Ini oke banget ya. Untuk kamar tidur tamunya ini luas banget ya. Di sini kamu bisa taruh kasur single bed, dan juga kamu bisa taruh lemari sebelah sini, dan di situ ada meja rias juga ya karena ada kacanya. Kemudian di sini ada pencahayaan ya. Di sini ada bukaan, dan ini jendelanya bukan jendela mati yang dikasih, tapi jendela hidup. Jadi bisa dibuka sama developer udah dipikirin. Jadi kalau misalkan perlu udara masuk ya kan, ventilasi, pencahayaan itu semuanya udah di provide semuanya ya. Nah teman-teman, sekarang kita ada di lantai 2. Nah di lantai 2-nya ini kita ada kamar tidur ya, ada kamar tidur anak dan juga master bedroom. Nah pada saat naik tangga kita langsung dihadapkan sama kamar tidur anak nih gitu kan. Kamar tidur anaknya kita cek yuk. Nah ini kamar tidur anaknya. Kamar tidur anaknya ini homey banget dan comfy banget ya. Jadi ini nggak sempit ya kan, dan jadi kamu bisa taruh fleksibel barang-barangnya ya. Jadi furniturnya kamu bisa atur sedemikian rupa, dan kemudian di sini kalau di show unitnya kamu bisa taruh wardrobe dan juga lemari ya. Ini oke banget menurut aku. Dan juga di sini kamu bisa taruh di sini memang rak ya, tapi kamu bisa, kalau misalkan perlu meja belajar anaknya, kamu taruh meja belajar di sini. Dan kemudian ada kasur single bed di sebelah sini kan, dan ini ada pencahayaannya langsung dari belakang rumah. Nah kita cek ke ruangan sebelahnya. Nah ini sebelum menuju ke ruang kamar tidur lagi, di sini di tengahnya ada kamar mandi ya. Jadi ini kamar mandinya itu akan sharing antara dua kamar tidur anak yang di sini dan juga di sini. Nah sebelum masuk kamar mandi ke kamar mandinya itu ada sinknya ya. Di sini sinknya sudah menggunakan Toto. Jadi sekali lagi ya, karena Ciputra concern mengenai kesehatan, jadi harus diminta cuci tangan dulu di depan gitu kan. Nah kita coba cek deh kamar mandinya. Kamar mandinya ini ukurannya sama seperti yang di lantai 1 ya. Jadi di sini udah dapat shower dan juga kloset dari merek Toto. Partisinya ini juga udah dapat, kacanya yang cukup tebal, dan keramiknya ini sesuai dengan yang di show unit. Kemudian kita lihat kamar tidur anak satu lagi. Nah ini kamar tidur anak yang satu lagi teman-teman. Ini kamar tidur anaknya mirror sebenarnya sama yang kamar tidur anak satu lagi. Ukurannya juga sama persis ya. Jadi bisa taruh lemari. Kemudian di sini kasurnya ini double bed ya. Tapi kalau misalnya mau diganti single bed, monggo. Taruh meja belajar sebelah sini boleh banget ya kan. Nah untuk kamar di show unit ini dia udah digunakan namanya vinyl ya, tapi kalau kita dapatnya ini nanti masih keramik ya. Keramiknya itu juga bukan keramik yang kecil, yang bukan 60 x 60 tapi yang 80 x 80. Jadi itu udah mirip granit yang 80-80 ya. Aksennya masih oke banget, bagus. Kita cek ke master bedroom. Nah ini master bedroomnya teman-teman ya, luas banget ya kan. Jadi master bedroomnya ini kesan mewahnya dawet banget. Kenapa? Karena di sini di show unit kita pasangin chandelier di master bedroomnya ya kan. Ini buat dengan king size bed ya kan, untuk suami istri, jadi nggak kesempitan. Nah di sebelah sana itu ada untuk lemari untuk dua pintu. Lemarinya itu bisa untuk suami dan juga untuk istri. Di tengahnya itu ada meja rias ya, jadi kalau misalnya istri kamu mau dandan itu nggak usah bingung, ada meja riasnya di sini. Dan di sini kamu bisa taruh TV, ini TV yang lebar ya kan. Terus kemudian ada dikasih backdropnya seperti sini. Dan kita lihat ke sebelah sini teman-teman, ini adalah akses ke balkoninya ya. Jadi master bedroomnya ini dapat ke balkon ya, tapi ini balkonnya memang tidak terlalu luas, hanya lebarnya sekitar 1 meteran aja ya kan. Jadi kalau misalkan naruh kursi kayaknya nggak bisa terlalu luas ya, naruh meja juga nggak terlalu luas. Jadi cuma buat taruh kursi buat
ngeliat pemandangan ke depan aja ya, buat nongkrong-nongkrong aja. Nah kemudian di master bedroom ini ada kamar mandinya. Nah kita lihat kamar mandinya. Nah ini kamar mandinya teman-teman. Jadi kalau ini pintunya kan di show unit ini dia menggunakan interior ya, jadi kelihatannya itu tidak ada pintu, tapi nanti kita dapatnya pintu standar. Nah kita cek dulu ke sini, masuk ke interior kamar mandi ini nanti dihadapkan sama sink dari merek Toto. Kemudian di sebelah sini ada kloset. Nah yang hebatnya teman-teman, ini di dalam kamar mandi ini ada shower dan juga ada bathtub ya kan. Nah showernya di sebelah sini ya kan, ada di sebelah kiri kita. Terus kemudian di sebelah sini ada bathtubnya gitu kan. Bathtubnya di belakang pintu ini, jadi ngumpet ya. Itu udah pakai merek Toto teman-teman ya. Bathtubnya gede banget ini ya, oke banget ya kan. Dan ini di show unitnya ini pakai granit 80-80 warna grey ini, jadi aduh jadi enak, cantik banget gitu kan. Jadi kesan untuk apa namanya, rumah mewah American klasik ini oke banget. Nah teman-teman, sekarang kita ada di lantai 3-nya. Lantai 3 ini adalah multifunction room. Jadi multifunction room ini bisa dijadikan apa aja, banyak banget teman-teman ya. Jadi pertama, kamu bisa jadiin ini juga kamar tidur lagi. Kedua, kamu bisa jadiin ini untuk ruang bermain anak-anak. Ketiga ya kan, kalau misalkan ada anggota keluarga kamu yang hobi untuk apa namanya, main drum atau main musik, nah ini bisa dijadiin musik room atau studio room. Nah kalau misalkan anak kamu hobi main game ya kan, pengen ada gaming room sendiri, ini bisa dijadiin gaming ya. Kenapa di sini banyak bisa dijadiin berbagai macam hal, karena ini untuk multifunction roomnya yang berada di attic ini itu sangat-sangat luas ya. Jadi kita lihat ke sini ya, ini kamu luas banget ya. Kalau di show unit ini dijadiin untuk rak-rakan. Terus kemudian kita cek sini teman-teman seberapa luasnya ya. Nah seluas ini teman-teman, jadi ini oke banget ya kan ya. Ini luas banget untuk sebuah attic room di daerah Tangerang Selatan, ini sangat-sangat luas ya kan. Dan di sini kalau kita lihat di sini ada bay window-nya ya. Jadi di sini itu kamu ada tempat duduk yang menuju ke depan, ada jendelanya gitu kan. Jadi pencahayaan ini bisa masuk ya dari luar gitu kan. Tapi kalau kamu mau tutup pakai horden ini juga bisa ya kan. Nah kamu pasti udah mulai penasaran kan harga-harga rumahnya berapa. Nah tunggu ya, nanti habis ini aku bakal review harga 3 unit yang sudah aku review. Nah teman-teman, kita kan sudah mereview 3 tipe perumahan ini ya kan. Nah sekarang kita waktunya untuk mereview harga rumah-rumah tersebut ya kan. Nah ini aku sebutin dari tipe yang paling kecil, yaitu tipe Dianela dulu. Nah Dianela ini kan 6x12 ya, luas tanahnya adalah 72 meter. Nah untuk tipe Dianela ini harganya di 2,3 M-an ya teman-teman. Terus kemudian lanjut lagi ke tipe selanjutnya, yaitu tipe Kaliandra di dimensinya 7x12, luas tanahnya 84 meter, itu di harga 2,8 M-an. Dan untuk yang tipe yang paling besar yaitu adalah tipe Celosia. Tipe Celosia ini adalah dimensinya 8x15 ya, luas tanahnya itu di 120. Harganya di 3,5 M-an. Nah menurut teman-teman, kalau dengan harga segitu, daerah Bintaro, lokasi strategis, developer Ciputra ya kan, dengan layout dan desain yang seperti yang kita sudah review, menurut teman-teman harga itu udah murah atau belum? Komentar di bawah ya. Nah terus kemudian kalau teman-teman yang perlu informasi lebih lanjut, misalkan dari review ini belum terlalu jelas dan kamu mau janjian untuk lihat ke lokasi langsung, kamu bisa hubungi tim Video Property, nomornya di bawah ini di deskripsi. Dan kemudian
Kemudian ya, bagi teman-teman yang memiliki properti di daerah BSD di sekitarnya dan ingin properti cepat terjual, kamu bisa titip di Video Properti supaya properti kamu cepat terjual ya. Kamu bisa hubungin kontak tim Video Properti di bawah ini di deskripsi ya teman-teman. Dan kemudian kalau kamu menyukai properti review dari Video Properti dan kamu ingin up to date mengenai properti di sekitar Tangerang dan Tangerang Selatan, jangan lupa di subscribe channel ini dan juga dibunyiin loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan berita selanjutnya. Selanjutnya kamu jangan lupa di like dan juga di share ke teman-teman kamu dan saudara-saudara kamu yang sedang mencari properti di daerah Tangerang dan Tangerang Selatan. Sampai ketemu lagi di video properti tour selanjutnya dari Video Properti. Sampai jumpa lagi, bye.